Ya, salam Pak Pastor, malam semua ya Salam Pak. jemaah Ya, rakyat. ya kalau menurut saya sih kematian Ismail Haniyeh ini karena kesalahan Yusuf Kala Pak ya, JK Pak ya. Bagi saya gitu, dia bilang, ini yang aneh, kejadiannya kan jam 2 pagi itu. Apartemennya itu entah dibom atau dirudal gitu. Jadi yang meninggal pada saat itu si Haniyeh dan satu bodyguard pribadinya gitu. Ngapain dia jam 2 malam bareng-bareng gitu, dua orang itu dalam satu Lagi olah kamar PP gitu. lah. Iya itu. Iya. Ya, Ya, salam Pak Pastor, malam semua ya Pak. Salam jemaah Ya, rakyat. ya kalau menurut saya sih kematian Ismail Haniyeh ini karena kesalahan Yusuf Kala Pak ya, JK Pak ya. Menurut saya Pak ya. Ya karena kan JK ini kan dia kan tamu terakhir yang diterima Ismail Haniyeh ya, di Qatar Pak ya. Ya di sebagai dia, apalagi itu kan acara itu kan difasilitasi oleh pemerintah Indonesia, kedubes Pak ya. Jadi sebenarnya Indonesia tidak ada hubungan dengan Hamas, tapi dengan Fatah. Nah, seharusnya kan pada saat pertemuan itu seharusnya Yusuf Kala ya, JK sebagai mewakili Indonesia, harusnya dia memberi peringatan lah kepada Ismail Haniyeh ya. Istilahnya udahlah, tidak usah macam-macam dengan Israel lah. Seharusnya dia memberi peringatan kepada Ismail Haniyeh agar agar tidak usah lagi untuk untuk segera membebaskan Sandera harusnya Pak ya, supaya kan sebenarnya kan yang diinginkan Israel ini kan hanya ingin Sandera dibebaskan sebenarnya. Mereka tidak mau macam-macam Israel. Pada pandangan mereka kalau Sandera semua bebas, otomatis perang itu berakhir gitu Pak ya. Ya seharusnya dalam pertemuan itu Yusuf Kala sebagai apalagi di ketua PMI ya, seharusnya dia memberikan nasihat kepada Ismail untuk membebaskan para sandera supaya perang segera berakhir ya. Tapi pernyataannya Yusuf Kala pada pertemuan itu malah mendukung Haniyeh gitu ya. Jadi kalau saya bilang ya ini karena kesalahan Yusuf Kala kematian Haniyeh ini Pak ya. Jadi ya mungkin juga berdasarkan kan Iran ini kan sebenarnya sudah mau bangkrut Pak sebenarnya Pak ya. Mereka juga banyak kehilangan dana waktu zamannya Trump, mereka dapat embargo gitu ya. Tapi kan pada saat pemerintahan Joe Biden, mereka dapat kucuran dana karena mereka ada pertukaran sandera, kalau salah dia terima sekitar 6 miliar dolar kalau salah dari Amerika tuh untuk tebusan warganya ya, yang ditahan di Iran kalau tidak salah ya. Ya mungkin dengan uang itu dipakai untuk oleh pihak Hamas untuk menyerang Israel makanya. Jadi ya pada dasarnya kan bisnisnya kan mereka untuk mengumpulkan dana itu kan dengan propaganda Palestina ini Pak ya. Palestina dipakai sebagai propaganda untuk mengumpulkan sumbangan donasi. Ya kalau kita lihat sih seharusnya Indonesia nih bisa membuka kerjasama dengan Israel supaya bisa mengikuti negara-negara yang sudah maju ekonominya ya, seperti China, India. Mereka bisa maju karena mereka tidak menutup hubungan dengan Israel gitu Pak. Itu Pak, makasih Pak. Ya, Ben, silakan Ben langsung. Sebelum Ben, aku mau tanya ke Gemar Rakyat. Nah, kalau sanderanya udah mati semua gimana Pak? Gimana mau dirilis? Berat. Saya kira Sandera itu memang sudah diwakafkan itu Pak. Israel itu memang gila. Ya, itu Pak Pol yang saya bilang kayak mereka itu main poker. Kalau kartunya udah jelek semua, apa yang mau ditunjukin? Apa yang mau ditunjukin? Tinggal pasang muka poker aja kan? Tunjukin muka Makanya, doang. pakai kacamata hitam, muka poker udah. Iya. Soalnya apa? Biarpun dikasih perjanjian ini pelepasan sandera, apanya yang mau dilepas? Udah mati semua. Anyway, go ahead Ben, sorry. Ben, silakan Ben. Selamat malam, kedengeran Pak? Malam, Am Israel Hai. Ya. Am Israel Hai, aduh ini kabar baik ya, khususnya untuk Republik Israel dan para penduduk ya. Ini
menurut saya ini sesuatu yang inevitable lah, yang tidak bisa dielakkan, yang nggak bisa dihindari. Tinggal nunggu waktu aja gitu, sesuai dengan prediksi Nabi ke-26 dan and the gang ya. Tinggal tunggu waktu aja. Dan saya tadi lihat-lihat di Twitter, di Instagram, khususnya channel Jewish Breaking News, itu ya artinya dari pihak mereka sendiri yang ada yang membocorkan gitu. Dan saya agak tergelitik juga tadi Pak Paul bilang, mungkin ini dikerjain juga nih sama presidennya Iran. Dia baru menjabat tiba-tiba jadi sasaran musuh kan, nggak ngapain. Bisa jadi. Dan ada satu tokoh ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya Mossad Hassan Yosef ya. Kalau Pak Paul tahu itu The Green Prince, yang dia itu anak dari salah satu pendiri Hamas yang artinya udah sempat jadi warga negara Amerika dan jadi inilah dia pro Israel. Jadi setelah 1 hari atau 2 hari itu setelah kejadian ini si Haniyeh meninggal, itu di satu acara itu si sang pembawa acara nanya ke si Mossad Hassan Yosef, gimana pendapat Anda ini mengenai Haniyeh ini? Dia udah dieksekusi gitu. Ya itu bisa dibilang ya nggak bisa dielakkan lagi lah. Dan bagi saya gitu, dia bilang ini yang aneh, kejadiannya kan jam 2 pagi itu. Apartemennya itu entah dibom atau dirudal gitu. Jadi yang meninggal pada saat itu si Haniyeh dan satu bodyguard pribadinya gitu. Ngapain dia jam 2 malam bareng-bareng gitu, 2 orang itu dalam satu kamar. PP lah. Iya itu. Iya. Ya, ya artinya musuh-musuh Israel itu nggak perlu lah kayak tadi Pak Paul bilang, nggak perlu di porak-porandakan satu wilayah atau apa, karena mereka sendiri punya persenjataan yang cukup mutakhir ya, yang tinggal keker aja atau mungkin tinggal masukin nama aja di kolom search engine. Itu dari saya Pak, singkat aja. Thank you Pak. Itu untung dibom mati ya. Coba kalau fotonya yang disebarkan, nggak pusing itu. Iya malu. Iyalah, mendingan mati sekalian kan. Bagus, terima kasih sama Israel. Betul. Israel masih baik, harga dirinya masih dijaga. Iya. Kalau matinya dalam kondisi bugil sama pengawalnya kan lebih repot lagi itu. Ya, juragan, mantan juragan, silakan. Ya, sebetulnya kalau saya katakan ya,